Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari benar-benar siapkan hati, fokus pada firman-Nya. Akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita semua. Jiwa kita haus akan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara kami seiman, juga dalam keluarga kami. Demikian juga Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan. Demikian juga masih Engkau berikan kami tempat untuk berteduh yang nyaman. Masih ada rezeki untuk kami makan. Itu adalah bukti pemeliharaanmu selama di dalam dunia ini. Walaupun seringkali kami lemah, seringkali kami menghadapi masalah, bahkan juga sering putus asa, tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini ketika kami datang kepadamu, ini suatu bukti bahwa Engkau menjagai, melindungi, dan menyertai kami. Suatu bukti bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Itu sebabnya Tuhan, dalam ibadah ini kami mengucap syukur. Ibadah ucapan syukur kami karena Engkau memelihara kami sepanjang-panjang hari, bahkan sepanjang minggu ini sampai hari ini Tuhan. Dan penyertaan-Mu, kasih-Mu itu tidak berkesudahan.
Biar kiranya segala puji sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu sehingga terlaksananya ibadah pada media ini. Baik mereka ya tim IT yang mempersiapkan, ataupun singer, pemain musik, dan semua demikian pula kami yang hadir Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami untuk memberkati kami di hari Sabat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, karena Engkau yang tahu persis keberadaan kami, dan Engkau sendiri yang akan berbicara pribadi lepas pribadi. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, firman yang memberi kekuatan, dan firman itu juga yang menghiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana? Tetap semangat. Dan hari ini adalah hari Sabat di mana kita beribadah, tentunya hari yang penuh dengan sukacita. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena bersama dengan Tuhan Dia akan memberikan kita kekuatan. Bersama dengan Tuhan kita seperti di-charge lagi gitu ya, kalau baterai gitu, sehingga kita menjadi kuat kembali dan tetap bersemangat. Dan ingat juga bahwa kalau kita masih ada sampai hari ini, itu adalah ucapan syukur, bahwa itu menandakan anugerah masih bersama dengan kita. Dan biar kiranya setiap hari, setiap saat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Engkau harus selalu ingat bahwa Tuhan kenal engkau, Dia mengasihimu, Dia tidak ingin kita sakit, Dia tidak ingin kita sedih, Dia ingin kita sukses, Dia ingin kita bahagia. Nah, hari ini kita akan baca satu ayat dulu yang pasti tidak asing lagi, dan ayat ini pasti sangat menyenangkan. Oke? Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mau garis bawahi perkataan Yesus, kau tinggal di dalam aku di dalam kamu, dan kau akan berbuah banyak. Lalu ditambahkan lagi, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini satu ungkapan hatinya Yesus untuk kita. Artinya Dia Allah menjanjikan kita berhasil, kita berbuah banyak, bukan berbuah sedikit, bukan berbuahnya ya jarang-jarang, tidak, tapi berbuah banyak. Dan juga dikatakan yaitu engkau di dalam aku di dalam kamu. Artinya kita betul-betul bersama dengan Tuhan dan Tuhan juga bersama dengan kita, begitu bukan? Dan lagi dikatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini mau menyadarkan sebenarnya bahwa sehebat-hebatnya kita manusia itu terbatas, kekuatannya terbatas, daya pikirnya terbatas, pengalamannya terbatas, bisa mentok, bisa stres, bisa pada akhirnya putus asa juga bisa. Ya itulah hidup, itulah manusia, selalu ada masalah, bukan? Itu sebabnya dikatakan di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya so pastilah ya bahwa memang kekuatan kita, dan kalau kita masih ada pun ini karena anugerah Allah yang memberikan kita kekuatan, begitu bukan? Berapa banyak persoalan, berapa banyak masalah yang kau lewati, berapa banyak pergumulan, ya sampai kadang-kadang engkau rasa nggak kuat begitu ya, tapi pada akhirnya Allah memberikan kita kemenangan. Itu buktinya hari ini kita masih ada, kita masih beriman, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa
bertemu dengan saudara-saudara kita seiman dalam keluarga. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tadi dikatakan, saya mau garis bawahi, kamu akan berbuah banyak bersama dengan aku. Apa sih artinya? Artinya berkelimpahan, bukan ngepas, bukan kurang-kurang dikit ntar ada ntar, enggak, tidak, berkelimpahan. Nah, itulah yang kita mau bahas hari ini. Bagaimana kiat-kiatnya, sebenarnya apa sih? Ini kan masih dalam bentuk yang umum, bukan? Nah, dalam hal ini suatu janji gitu ya. Kalau ibarat berbisnis ada satu MOU-nya dulu gitu, ada agreement-nya gitu, ada suatu janjinya. Kau akan berbuah banyak bersama dengan aku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bapak yang dikasihi Tuhan, kita semua yang saat ini bersama-sama dalam firman Tuhan, Yesus ini memperumpamakan suatu pokok anggur, ya, suatu pohon yang subur yang berbuah banyak. Apakah langsung itu pohon berbuah begitu aja? Yang pasti nih ya, tanahnya subur. Tanahnya subur. Masih ingat? Bagaikan benih, ada yang jalan raya, ada yang di berbatu, ada yang di tempat berduri. Tapi ini tanah yang subur. Pastikan bahwa engkau dan aku, kita semua adalah bagaikan tanah yang subur. Oke? Ya. Kalau kita sudah di tanah yang subur, itu kita sudah mempunyai apa ya? Kita udah punya modal duluan gitu ya. Udah punya modal awal. Tanahnya kita punya tanah subur. Berikutnya, supaya berbuah banyak, artinya ini rahasia kehidupan berhasil bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan gitu ya. Sementara kita selalu bilang, aku begini-begini aja, aku nggak paham. Nah, hari ini kita coba renungkan, nggak sukar. Jadi sederhana, tetapi memang harus kita betul-betul imani, lalu kita lakukan. Jadi hal pertama, tanahnya adalah subur. Jangan sampai benih itu cuma jatuh di jalan raya atau jatuh di tempat yang berduri, terhimpit, tapi pastikan kita di tanah yang subur. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana rahasia hidup berhasil menurut Yesus? Sekalipun sebagaimanapun suburnya tanah itu, ya, sebagaimanapun tanah itu tanah perjanjian sekalipun, itu pasti berbuah subur. Tanah sekalipun subur, kalau tidak diusahakan dengan baik, halo, tetap aja hanya merupakan satu lahan yang menjanjikan tapi tidak bisa menghasilkan. Ya, apa artinya dengan janji-janji tapi tidak pernah ada realisasi? Tetapi kita mau terus maju sampai seperti yang Yesus bilang, engkau akan berbuah banyak gitu ya. Engkau akan berhasil. Jadi selama ini kalau mungkin kita belum sampai menikmati maksimal, oh terima kasih Pak Pendeta, aku mengucap syukur, pertolongan Tuhan belum seberapa, belum maksimal. Padahal Tuhan masih punya rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Engkau akan berbuah banyak. Bukan berarti sekarang belum berbuah. Halo. Udah. Kalau dibilang engkau akan berbuah banyak, artinya kalau sekarang ini berbuah mungkin belum maksimal gitu ya. Masih sedikit. Masih harus diusahakan lagi. Dan itulah kehendak Tuhan. Jadi kalau Allah mau mengangkat seseorang, kalau Allah punya rencana, dia itu nggak tanggung-tanggung. Kalau kita bikin rencana, mungkin bisa cuman setengah-setengah. Setengah jalan udah lemes, baru-barunya doang semangat gitu ya. Begitu udah ya elah, udah kecapean, udah kelelahan dulu. Allah nggak begitu.
Kalau dia punya rencana sama seseorang, dia akan kerjakan sampai selesai, sampai tuntas. Kalau dia mau angkat, ya Allah akan angkat. Kalau Allah yang angkat, nggak ada yang bisa nurunin. Tapi perhatikan, ingat baik-baik, kalau sampai Allah turunin, nggak ada yang bisa menahan. Dan pastikan bahwa kita adalah dalam rencana Allah. Banyak toh contohnya dalam firman Tuhan, bagaimana Daud, seorang yang nggak berarti apa-apa, bahkan di keluarganya juga nggak dianggap. Sampai ketika Nabi Samuel tanya, masih adakah anakmu yang lain, Isai? Wah, ya nggak ada. Ada juga satu, tapi apakah itu masuk hitungan? Dia tuh lagi menggembalakan, lagi ngangon-ngangon kambing. Nggak, artinya nggak diperhitungkan. Tetapi kalau Allah mau angkat, dia bisa jadikan jadi raja. Rasul Paulus juga berkata, coba kau perhatikan hidupmu, bandingkan saat ini dibanding saat engkau pertama kali percaya. Begitu tahu firman Tuhan. Bagaimana Tuhan angkat kita terus naik tinggi. Dan hari ini pun kalau kita masih ada, itu adalah anugerah. Tapi ketahuilah, kata Yesus, sampai engkau berbuah banyak, artinya masih bisa terus diperbesar. Nah, jadi selain tanahnya subur, yang kedua harus diusahakan, harus bekerja dengan rajin, harus dengan tekun. Ayo kita baca, oke? Yesaya pasal 40 mulai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendirilah telah mengatakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah baca tadi bagaimana Yesaya dalam ilhaman Roh Kudus, Allah memperkatakan kepada Yesaya untuk bangsa Israel. Dan hari ini tentunya bagi kita juga dikatakan, kau persiapkan jalan di padang gurun, sekalipun kau bikin jalan di hutan belantara, engkau ratakan. Kalau ada gunung-gunung, engkau jadi lurus, yang belok-belok engkau luruskan. Lalu kemuliaan Tuhan akan terlihat. Lalu artinya setelah itu, gitu ya. Setelah yang tadi itu, lalu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Setelah itu, kalau sebelum itu nggak bisa. Ini adalah perkataan Allah sendiri. Jadi kembali lagi tadi, seberapapun tanah itu subur, kalau tidak diusahakan, artinya kalau kita tidak rajin, kalau kita tidak tekun, kalau kita tidak sungguh-sungguh, dia hanya sebidang tanah yang mempunyai pengharapan, tidak ada yang dihasilkan. Yesaya kasih tahu bahwa hatinya Allah, katakan, engkau harus bekerja dengan rajin. Kita tidak bisa, aku percaya kepada Tuhan Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik. Ya baik Tuhan, aku tunggu janjimu, aku tunggu berkatmu. Ya engkau, aku klaim deh pokoknya, kayak asuransi gitu ya, maaf ya. Aku klaim deh pokoknya Tuhan nih, yakin. Lalu kita tungguin. Begitukah? Ya saya yakin kita tentu tidak berpikiran sesempit itu, bukan? Jadi apa yang Tuhan percayakan kepadamu, apa yang Tuhan berikan talent itu, ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku punya tugas besar untuk engkau, dan engkau mestinya bangga karena engkau kupilih untuk melakukan tugas itu. Berangkat, gitu ya. Ngapain Tuhan? Bebaskan itu, engkaulah pembebasnya.
gitu ya. Engkau hanya pelopornya. Berpikirlah Musa, dengan apa? Apa yang ada di tanganmu? Walaupun hanya sepotong tongkat. Dan Allah nggak pernah kehabisan cara untuk melakukan rencana besarnya. Juga termasuk rencana besarnya dalam setiap kehidupan kita hari ini. Halo? Jadi kalau selama ini mungkin kita belum bisa maksimal, ketahuilah sesungguhnya Allah ingin kita sampai maksimal, sampai berbuah banyak. Jadi ternyata kerja keras kita, ketekunan kita itu dinilai oleh Tuhan untuk bisa mencapai rencana Allah. Atau dengan kata lain, Allah mempercayakan kita untuk jadi rekan sekerjanya, untuk jadi kongsilangnya, untuk jadi rekan sekerjanya. Kita dipercaya untuk melakukan sesuatu sampai dikatakan sehingga kemuliaan Allah nampak. Artinya hidup yang berhasil, hidup yang berkelimpahan, bukan cuma di sana saja di surga, tapi juga selama kita di dalam dunia ini. Jadi hal yang kedua tadi, ya sesubur apapun tanah kita harus bekerja keras di dalamnya. Jangan cengeng, maaf ya, susah dikit udah. Justru dengan masalah, dengan kesusahan, dengan rintangan, engkau akan keluar menjadi lebih tangguh, kau akan keluar menjadi lebih kuat, kau akan keluar menjadi lebih imun. Justru itulah alat, rintangan itu, persoalan itu adalah alat Tuhan untuk memproses engkau menjadi lebih dewasa, menjadi lebih mengenal Tuhan. Katakan, Tuhan, celikan mata rohaniku, Tuhan, celikan telinga rohaniku, Tuhan, celikan hatiku, agar aku bisa melihat kemuliaan-Mu, agar aku bisa mendengar suara-Mu, agar aku bisa merasakan hati-Mu. Oke, siap, kerja terus. Jadi setelah itu, ya setelah itu kata firman Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu akan nampak. Yang terakhir, bagaimana hidup yang berhasil menurut firman Tuhan. Kita baca Joshua pasal yang ke-2, mulai ayat yang ke-12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ini adalah penggalan kisah di mana dua orang pengintai, anak buahnya Joshua, disuruh mengintai, lalu hampir ketangkep, gitu ya. Lalu ada seorang yang bernama Rahab. Rahab ini diceritakan seorang wanita yang nggak baik lah, gitu ya. Maaf ya, ya udah nggak usah kita ceritakan lah. Menerima gitu kan laki-laki di rumahnya, ya pokoknya nggak baik lah. Lalu si Rahab ini sembunyikan. Jadi waktu diperiksa nggak ada gitu ya, nggak ada. Dan tadi yang kita baca, Rahab bilang sama kedua orang ini, ya aku sudah berbuat baik kepada engkau, kau pun harus berbuat baik kepadaku, dan berikan tanda supaya engkau pada saatnya nanti juga melindungi ayah ibuku, saudaraku yang perempuan, yang laki-laki, dan orang-orang mereka semua.
Engkau lindungi dari maut. Karena Rahab tahu akan ada sesuatu yang menimpa. Dan Rahab sudah mendengar menurut apa yang kita baca bahwa Allahnya bangsa Israel itu dahsyat banget. Kalau dia udah melakukan sesuatu nggak ada yang bisa tahan. Dan Rahab ini akhirnya selamat. Ya, singkat cerita selamat. Rahab, ibunya, bapaknya, keluarganya, bahkan orang-orang yang ada di rumah itu selamat. Inilah Rahab, seorang wanita yang kalau dibilang nggak punya sesuatu yang bisa diharapkan, seorang wanita yang terbuang, seorang wanita udah dibilang sampah gitu ya, seorang wanita yang orang tuh kalau ngelihat dia tuh udah buang muka aja tuh, orang kalau melihat dia kau ini apalah, tetapi dia bisa menyelamatkan bukan cuma diri dia, keluarganya, bahkan seluruh rumahnya. Ini hebatnya si Rahab. Dan ini juga bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Artinya, untuk suatu keberhasilan, kalau tadi dikatakan engkau akan berbuah banyak, kau akan sukses, kau akan berhasil. Dan kita tahu kita adalah tanah yang subur, bukan? Katakan, Tuhan, ini aku siap, ini aku bagaikan tanah yang subur. Lalu dikatakan oleh Tuhan, enggak cukup dengan tanah yang subur, engkau harus bekerja, kau harus lakukan. Ibarat kata tuh jalan belok-belok harus kau luruskan. Kebayang enggak tuh? Kerjaan berat itu, bukan mudah. Kalau ada lembah itu kau harus timbun, ada bukit harus kau potong, kau cangkuli, enggak tahu pakai apa caranya lah gitu ya. Artinya itu sesuatu yang enggak mudah, sukar, tetapi sesudah itu engkau akan lihat. Dan hal yang terakhir adalah untuk bisa berkelimpahan harus terbuka cara berpikirmu, cara bertindakmu untuk bisa terbuka. Jangan pokoknya aku begini, jangan keras kepala, jangan cuma mau menang sendiri, pokoknya enggak peduli orang lain. Tidak, Allah enggak ngajarin gitu. Kalau engkau mau berhasil, berkelimpahan, engkau harus membuka diri untuk suatu perubahan. Tentunya perubahan yang baik, bukan? Minta kepada Allah, berikan hikmat. Seperti saya bilang, Tuhan, celikan mata rohaniku agar aku bisa melihat ke depan. Tuhan, celikan telingaku agar aku bisa mendengar suaramu. Bagaimana Allah bersuara? Dia bisa banyak hal, bisa melalui surat kabar, bisa melalui saudaramu, bisa melalui kejadian-kejadian. Itu semua adalah rencana Allah yang Tuhan izinkan bagi kita. Dan hatimu seperti hati Allah. Berubahlah, terbukalah untuk perubahan seperti Rahab. Sekalipun dia itu istilahnya orang yang terbuang, tetapi dia keluar menjadi permata. Kata Rahab, aku tahu, aku sudah mendengar tentang Allahmu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sudah mendengar, bukan? Bahkan kita sudah mengalami sepanjang kau hidup. Sudah berapa banyak pertolongan Tuhan. Dan Allah yang sama, dia masih sama hari ini. Dia akan buka jalan bagi engkau, dia akan tolong bagi engkau. Tetap semangat, seperti Tuhan katakan, engkau akan berbuah banyak bersama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami umat-Mu mengucap syukur bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang sama, Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar, namun Allah yang mengasihi, Allah yang kenal kami. Engkau masih terus punya rencana indah, masih terus memberikan kami kesempatan untuk sampai akhirnya kami melihat kemuliaan-Mu, sampai kami berbuah banyak, sampai kami bukan cuma diberkati, tapi juga jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan setiap perkataan firman ini menjadi kekuatan. Firman itu akan berbicara secara pribadi buat kami yang ikut dalam suatu ibadah ini. Dan engkau terus melakukannya. Engkau masih sama, engkau masih mengasihi, engkau masih berkuasa. Dan tidak ada yang sukar bagimu
untuk membuka jalan. Tidak ada yang sukar bagimu untuk menyembuhkan. Tidak ada yang sukar bagimu untuk memulihkan. Karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati setiap kami yang saat ini ikut dalam ibadah. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin melakukan rencana indahmu, rencana besarmu dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Dimanapun kami berada, apakah pada waktu kami liburan, apakah pada waktu kami bekerja, apakah pada waktu kami di rumah sekalipun, atau mungkin pada waktu anak-anak kami kuliah, sekolah sekalipun, kami percaya Tuhan, Engkau masih terus pegang kendali atas hidup kami, dan Engkau terus bekerja. Dalam ucapan syukur seperti hari ini Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Dan kami percaya Engkau terus bekerja dan memberkati kami. Kembalikan kami pada minggu berikutnya, seperti hari ini, saat kami bersekutu bersama dengan Engkau, saat kami mengucap syukur akan setiap kebaikan dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan dengan sukacita, dengan ucapan syukur, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu.
hidup